Ketika engkau mencintai, ketika istri mau mencintai satu parfum, maka pakailah parfum itu. Makanya yang paling baik kalau kita pakai parfum, kita kenalkan dulu parfum itu kepada pasangan kita. Kamu suka parfum ini? Suka. Nah itu beli. Beli itu. Mungkin harganya agak mahal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selama parfum itu menjadi parfum yang disenangi pasangan kita. Maka sesungguhnya memakai pakaian apa yang disenangi oleh istri kita, itu termasuk salah satu kewajiban. Sebagaimana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu senang berhias untuk istrinya, karena beliau tahu sebagaimana aku senang istriku berhias kepada diriku, aku pun berhias untuk dirinya. Ini termasuk salah satu hal untuk menghindari rasa kebosanan ketika kita senantiasa menjaga bagaimana fisik kita, menjaga berat badannya, bagaimana kita menjaga aroma wangi pada tubuh kita, menjaga kesehatan gigi kita dan mulut kita. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya teknis, tapi ini sangat mempengaruhi di dalam hubungan asmara supaya memiliki keinginan untuk melampiaskan dalam bentuk biologis ketika terjadi hubungan suami istri, dan ini penting. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Tentunya pertanyaan kamu ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji. Bagaimana menyikapi tentang suami istri yang tidak lagi memiliki hasrat. Mari kita jawab dengan ilmu supaya bisa menjadi jawaban untuk memahami kondisi dan problematika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sangat memahami betul bahwasanya salah satu tujuan dalam pernikahan itu adalah bagaimana kita melampiaskan kekuatan biologis yang Allah titipkan kepada laki-laki dan perempuan pada tempat yang diridhai oleh Allah. Tidak ada satupun syariat kecuali adalah bagaimana memenuhi setiap kebutuhan kita secara halal, sesuai dengan definisi yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu pun sama. Pernikahan itu secara definisi, secara istilah, maka pernikahan itu merupakan sebuah akad yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati dengan akad ijab kabul yang telah mereka lakukan di dalam walimah dan pernikahan. Ini semakin menjelaskan bahwasanya salah satu di antara tujuan disyariatkannya pernikahan bukan hanya untuk ibadah bersama, bukan hanya untuk taat bersama, dan bukan hanya memiliki keturunan yang mereka didik dengan pendidikan terbaik, tetapi salah satu tujuan di dalam pernikahan adalah melampiaskan urusan biologis secara benar. Makanya ketika kita di dalam kehidupan hidup rumah tangga, tiba-tiba kita mengalami sebuah turbulence, lalu mengakibatkan hasrat yang dimiliki antara suami istri tidak lagi ada dan sudah tidak lagi hadir di antara kehidupan suami istri, maka ini tentunya merupakan sesuatu yang patut untuk diwaspadai. Karena ini bisa menjadi pemicu banyak masalah dan tentunya ini bisa menjadi bom waktu yang akhirnya bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari pihak suami istri ataupun terjadinya perselingkuhan yang begitu banyak di luar rumah setiap hidup rumah tangga. Dan itu merupakan musibah ketika itu terjadi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan kondisi bagaimana antara seorang suami istri saling melakukan kewajiban di dalam memberikan nafkah batin dan seorang istri bagaimana mereka dikondisikan supaya mereka senantiasa memberikan hasratnya ketika mereka dicampuri dan diberikan nafkah batinnya oleh seorang suami. Tentunya kita juga harus memahami sebelum kita menjawab apa yang disampaikan oleh para ulama, maka kita juga harus mengerti bahwasanya kehangatan menjaga hubungan biologis ini akan menyebabkan turunnya ketenangan, akan menyebabkan turunnya keademan atau kedamaian pada kehidupan suami istri. Terutama ketika hubungan di antara keduanya terjadi hubungan yang baik, frekuensinya terjaga, lalu saling dilakukan dengan saling memberikan kasih sayang, maka tentunya efeknya luar biasa, memberikan ketenangan bagi kehidupan seorang suami dan kehidupan seorang istri. Makanya tidak salah sampai kita menjumpai di dalam sunnah bagaimana ketika seorang suami mendatangi istrinya lalu melampiaskan syahwatnya, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu bentuk sedekah dan itu merupakan salah satu bentuk pahala yang besar.
terutama ketika kita melakukan itu atas dasar motivasinya adalah untuk ibadah kepada Allah. Selain yang kedua, melampiaskan syahwat pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sesungguhnya istri kalian itu ladang kalian, maka datangilah ladang itu sebagaimana yang kalian kehendaki. Dan itu menjadi sebuah tanda dari Allah bahwasanya hubungan suami istri itu bukan hanya sekedar biologis, ada ibadah pada urusan biologis dan ada pahala yang besar. Karena Allah senang ketika manusia diuji dengan biologisnya, diuji dengan syahwatnya, tetapi mereka memiliki kendali bagaimana mengarahkan biologisnya pada satu tindakan yang diridhoi oleh Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan wa fi butni ahadikum sadaqah. Bahkan ketika melampiaskan kepada syahwatnya kepada istrinya itu termasuk sedekah yang besar nilainya. Dan itu membuka cakrawala kita bahwasanya hubungan biologis itu merupakan perkara yang sangat fundamental pada kehidupan hidup rumah tangga. Makanya di sini juga yang kita harus paham. Makanya ketika ada seorang suami, mereka tidak memberikan nafkah batinnya kepada seorang istri, berturut-turut secara berkala dia tidak memberikan nafkah batinnya, maka sesungguhnya perbuatan itu termasuk perbuatan dosa besar. Karena dia melalaikan salah satu kewajiban besar pada kehidupan hidup rumah tangga, yaitu adalah memberikan nafkah batin kepada istrinya. Sehingga ketika sang suami tidak memberikan nafkah batin itu, maka berdampak besar kepada seorang wanita. Wanita akan merasa tidak dibutuhkan, wanita tidak lagi merasa dicintai, wanita tidak lagi merasa dikasihi ketika sang suami tidak melakukan kewajibannya, memenuhi kewajiban dari kebutuhan seorang istri ketika dia tidak melakukan dan tidak memberikan nafkah batin. Lalu sibuk dengan pelampiasan dari kepuasan yang dia bisa lakukan secara personal, dan itu adalah sebuah dosa. Ini pula juga sebagai pihak seorang istri. Seorang istri juga harus paham dan harus mengerti kalau ada seorang istri dengan alasan apapun, lalu dia menolak ajakan seorang suami, ya. Lalu dia ketika menolak ajakan seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri, ini juga merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Sampai-sampai diterangkan di dalam sunnah bahwasanya dosa itu ketika menolak ajakan hubungan suami istri itu merupakan salah satu dosa yang mengakibatkan para malaikat pun melaknat wanita itu dari malamnya sampai paginya, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang sangat melampaui batas yang tidak boleh terjadi ketika seseorang sudah terikat di dalam hidup rumah tangga, kecuali ketika mereka memiliki udzur yang sangat syar'i. Ketika itu memang ditampik karena kondisi latar belakang udzur dan alasan yang memang sangat urgen yang tidak bisa ditampik. Contoh, ketika seorang istri dalam kondisi sedang berhalangan, ketika haid bulanan, siklus bulanan, ketika seorang istri dalam sakit yang berat, ketika istri mungkin memiliki sebuah kebutuhan yang sangat penting yang harus diselesaikan, maka tentunya itu pun diakomodir oleh syariat dan itu menjadi sebuah alasan yang diperkenankan untuk menolak ajakan seorang suami di dalam urusan biologis dan urusan ranjang. Tapi ketika alasan itu hanya sekedar diada-adakan, lalu dia menolak ajakan seorang suami, maka sesungguhnya dosanya sangat besar. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih besar dosanya? Ajakan seorang istri yang menolak ajakan seorang suami dan seorang suami yang mereka tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Mana yang lebih besar dosanya? Menurut saya, tidak perlu kita terlalu berhasrat untuk mencari jawaban. Mana yang lebih besar dosanya? Tetapi yang paling penting kita berangkat pada titik tolak jawaban yang sama dari para ulama. Dua-duanya dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus, dan itu merupakan perkara yang mengundang laknatnya para malaikat untuk wanita yang menolak ajakan seorang suami. Dan tentunya ini merupakan dosa yang Allah murkai ketika seorang suami tidak memberikan perlakuan dan interaksi yang ma'ruf kepada seorang istri ketika dia telah menghalalkan wanita itu di dalam pernikahan. Tetapi para ulama memberikan catatan tambahan. Catatan tambahan yang disampaikan oleh para ulama adalah bahwasanya ketika seorang wanita menolak ajakan seorang suami, maka sesungguhnya ini dampaknya besar kepada seorang suami dibandingkan dampak seorang istri ketika mereka belum mendapatkan kebutuhan secara batinnya.
Karena sesungguhnya apa? Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan penciptaan yang berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa. Bahwasanya laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan. Dan sesungguhnya di balik perbedaan penciptaan fisik dan anatomi tubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan, yang akhirnya ditemukan secara medis bahwasanya ketika seorang laki-laki ketika memiliki dorongan biologis itu berbeda dengan perempuan yang memiliki dorongan biologis. Laki-laki ketika memiliki dorongan biologis itu menjadikan dia tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, dan banyak sekali yang akan dirasakan ketika hubungan biologisnya ini tidak tersalurkan dengan benar. Makanya kenapa sampai Allah mengancam seorang wanita yang tidak mau diajak di dalam berhubungan kasur ataupun tempat tidur dengan suaminya dengan kata-kata laknat, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, merusak apapun bagi kehidupan seorang laki-laki. Bahkan tidak sedikit, kita tidak boleh menutup fakta dan menutup kenyataan. Banyak laki-laki yang akhirnya mereka melakukan perzinahan, naudzubillahi min dzalik, melakukan perselingkuhan atas nama kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan dengan baik. Ini merupakan bagian yang harus kita mengerti ketika kita mengimani laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Tidak bisa seorang wanita lalu mengatakan kepada seorang suami, kamu itu mikirnya itu aja. Kok mikir yang lain gitu. Maka sesungguhnya hal itu termasuk perkataan yang tidak layak untuk disampaikan dalam hidup rumah tangga, karena memang salah satu tujuan pernikahan, bukan satu-satunya, tapi salah satu tujuan pernikahan adalah melampiaskan syahwat biologis. Dan memang ada laki-laki sebagian dari mereka yang diberikan oleh Allah kelebihan dan kekuatan di balik apa yang ada pada dirinya, dan sesungguhnya Allah yang Maha Tahu ketika menciptakan manusia dengan beragam kekuatan biologisnya. Setelah kita mengetahui ini, tentunya ini merupakan salah satu bagian yang sangat terkait erat dalam hubungan pernikahan, dan ini yang harusnya menjadi titik perhatian kita, karena hubungan ini merupakan hubungan yang sangat erat bagaimana ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga. Tapi memang juga ada sedikit yang perlu saya sampaikan pula, bahwasanya tentunya jangan sampai kegiatan ini juga berlebihan dan over, sampai akhirnya mengakibatkan tidak maksimalnya kewajiban yang lain yang harus ditunaikan. Kalau ada yang sampai terlalu over ketika melakukan hubungan biologis, maka tentunya ini juga perlu untuk dikondisikan dan tentunya dicari bagaimana sumber permasalahannya apabila sudah berlebihan. Karena kata Imam Syafi'i, termasuk yang merusak akal adalah terlalu berlebihan di dalam melampiaskan urusan biologis, yang disebut dengan kata kasratul jima. Terlalu banyak jima itu merusak akal, sebagaimana terlalu banyak tidur dan sebagaimana terlalu banyak makan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tentunya parameter terlalu over itu ya ketika satu hari sudah berpuluh-puluh kali, ya ini terlalu berlebihan. Sekarang ketika kita menukik kepada pembahasan secara spesifik, gimana kalau kita menghadapi pasangan suami istri tertimpa atau merasakan padamnya hasrat di antara pasangan di dalam hidup rumah tangga? Maka sesungguhnya ada beberapa referensi yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Tentunya ilmu ini kita hadirkan supaya tidak mewakili laki-laki dan tidak mewakili perempuan. Tapi ilmu ini kita hadirkan sebagai petunjuk untuk menengahi antara dunia laki-laki sebagai seorang suami terhadap masalah ini dan menengahi antara seorang perempuan dalam dunia ini supaya tidak didominasi oleh perasaan. Kembalikan kepada ilmu, karena ilmu itu dan syariat mengakomodir antara kekuatan logika dan perasaan supaya benar dan supaya tidak ada lagi saling curiga ketika mendapatkan jawaban. Maaf ya, perlu saya tekankan itu. Kenapa? Karena terkadang dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing dari kita selalu mencari pembenaran. Versi logika laki-laki, versi perasaan perempuan. Ya tidak akan ada ketemu, karena logika dan perasaan itu memiliki algoritma dan bahasa yang berbeda. Bagaimana kita menyatukan algoritma dan bahasa dan karakter yang berbeda antara perasaan dengan logika? Tempatkanlah ilmu. Karena ilmu menjembatani di antara dua dominasi antara logika dan perasaan. Jawaban atas masalah hasrat yang mulai melemah, ini pun harus kita kembalikan kepada ilmu, karena ilmu dan syariat
tidak bersifat memihak manapun kecuali memihak kepada kebenaran dan kemaslahatan. Maka sesungguhnya yang pertama yang harus selalu kita mengerti, kalau ada pasangan suami istri yang sudah mulai hilang hasratnya, sudah sampai berbulan-bulan mereka tidak melakukan hubungan suami istri, sang istri tidak lagi membutuhkan hubungan itu dan sang suami juga tidak mau melakukan hubungan itu kepada istrinya, naudzubillahi min dzalik, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah masing-masing harus mengevaluasi dan harus bermuhasabah atas dosa dan atas kelalaian yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akhirnya hubungan itu tidak terjadi. Karena tidaklah satu kondisi hadir pada kehidupan kita kecuali karena ada sebuah kesalahan dan kelalaian yang dilakukan di antara keduanya. Dan kita terima ini. Bukan hanya dari pihak istri, tapi juga dari pihak suami dan sebaliknya. Ya. Maka sebelum saya membahas panjang lebar, saya menyampaikan sebuah fakta dan kisah nyata yang semoga Allah merahmati orang yang saya ceritakan dalam kasus ini. Ada pasangan suami istri yang ternyata sang suami itu tidak bisa mencampuri istrinya. Tidak bisa mencampuri istrinya. Sudah dilakukan berkali-kali tidak bisa. Padahal mereka sudah punya anak. Tapi setelah itu seakan-akan kekuatannya hilang ketika hendak mencampuri dan melampiaskan biologis kepada sang istri. Dia berusaha untuk memberikan itu, tapi tidak bisa. Pengobatan medis sudah dilakukan pun tidak banyak membantu. Akhirnya beliau pada saat itu konsultasi, ngobrol dengan kami. Tentunya niat beliau ingin sekali untuk bisa hadir kembali. Karena beliau memandang hubungan biologis itu merupakan representasi rasa cinta beliau kepada sang istri. Lalu ketika terjadi dialog, saya akhirnya memberikan sebuah pertanyaan yang cukup sangat sensitif kepada beliau. Maaf ya, apakah dulu sebelum menikah pernah melakukan perzinahan gitu? Dan ternyata jawabannya iya, dan itu sering dilakukan olehnya. Ketika sudah nikah, apakah melakukan juga sama perempuan lain? Maka jawabannya mengagetkan, iya. Dan sama perempuan lain semuanya terjadi baik-baik saja. Tapi ketika kembali kepada istri tidak mampu. Masya Allah ya. Maka sesungguhnya sekali lagi kita bukan berarti lebih baik daripada apa yang ada pada kasus ini. Tapi kita berhak untuk mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kepada orang di sekitar kita. Maka pada saat itu, akhirnya saya sarankan beliau untuk meminta maaf kepada semua wanita yang pernah beliau zinahi, lalu setelah itu betul-betul bertaubat. Masya Allah, beliau merealisasikan, mengeksekusi apa yang saya sampaikan dengan izin Allah. Dan akhirnya dengan izin Allah, beliau kembali bisa mencampuri istrinya. Dan akhirnya memiliki keturunan berikutnya. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya kelalaian, dosa dan kemaksiatan itu mendominasi bagaimana ketika kita tidak bisa melakukan hubungan biologis. Dari pihak istri mungkin melakukan banyak kelalaian, mungkin terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang lain yang dia kejar, sehingga dia tidak lagi menempatkan seorang suami menjadi prioritas besar pada hidupnya. Sehingga akhirnya ketika suami tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya, semua perkara yang melalaikan, semua perkara yang menenangkan suaminya tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan primer baginya untuk menjemput keridhaan dari Allah. Ini masalah dari pihak istri. Jadi ketika seorang istri tidak lagi memprioritaskan suami menjadi jalan untuknya ke surga, ketika bayangan ke surga sudah mulai lemah, ketika sudah mulai sibuk dengan aktivitas yang dia kerjakan sendiri, lalu dia mendapatkan berbagai macam kepuasan atas apa yang dia lakukan. Mungkin dia punya hobi, mungkin dia punya circle yang baru ketika dia berinteraksi, atau mungkin sibuk dengan urusan rumahnya dan pernik-perniknya, lalu tidak lagi menempatkan sang suami menjadi prioritas. Akhirnya ketika sang suami tidak lagi menjadi prioritas, akhirnya seorang istri merasa tidak lagi butuh dengan kebutuhan biologis. Bahkan, tidak sedikit istri yang merasa risih ketika berbicara masalah hubungan biologis dengan sang suami dan merasa biasa-biasa aja ketika menolak keinginan seorang suami. Saya tidak bisa membayangkan dosanya seorang istri ketika melakukan itu sampai dia menolak kebutuhan seorang suami ketika sedang membutuhkannya. Ini merupakan hal yang kita harus sadari.
Apakah kamu sadar, wahai para istri, kamu memang betul-betul memprioritaskan suamimu? Kalau memang kamu memprioritaskan suamimu, insya Allah, kalau itu menjadi sebuah keyakinan dan keimanan bahwasanya suami kita adalah jalan kita untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena kita seorang wanita tahu bahwasanya rahmat Allah itu tidak mungkin kita akan dapatkan kecuali ketika kita mendapatkan ridho dari suami dengan ketenangan yang dia dapatkan dari khidmah yang kita berikan sebagai seorang wanita. Maka sesungguhnya kalau itu sudah tidak ada, ya maaf. Akhirnya masalah ini akan terlalaikan. Jadi harus betul-betul seorang istri muhasabah di tempat-tempat yang dia nyaman untuk mengevaluasi. Sudahkah suaminya menjadi prioritas dalam hidupnya? Kalau jawabannya iya, ya sudah. Insya Allah tidak akan terjadi. Yaitu bagaimana asmara dan bagaimana hasrat itu hilang kalau dia selalu memprioritaskan seorang suami dalam kehidupan biduk rumah tangganya. Atau yang kedua, dari pihak seorang suami. Apakah seorang suami yakin bahwasanya dia telah mencukupkan dengan yang halal? Ataukah jangan-jangan dia mencukupkan dengan barang-barang yang haram di dalam pelampiasan urusan biologisnya? Kalau ternyata ada sebuah perzinahan yang terjadi, ada sebuah perselingkuhan yang terjadi, perzinahan dan perselingkuhan itulah yang menghambarkan hubungan seorang suami kepada istrinya. Kenapa? Tidaklah seseorang berzina, tidaklah seseorang itu berselingkuh, kecuali Allah pasti cabut kenikmatan pada apa yang halal, lalu Allah campakkan kenikmatan dan sensasinya hanya pada perkara yang haram. Dan ini sangat bisa terjadi, ya. Makanya ini juga menjadi perhatian kita. Bagaimana seorang suami harus betul-betul menjaga pandangannya, harus betul-betul menjaga interaksinya, tidak mudah mesra kepada perempuan-perempuan lain, dan itu adalah salah satu kewajiban penting supaya melahirkan hasrat yang tidak hilang pada kehidupan biduk rumah tangga. Tentunya dengan sebuah kondisi reaksi yang benar. Ketika sang suami sudah menjaga, maka sang istri pun harus bersiap bahwasanya ketika seorang suami semakin dia menjaga dari yang haram, maka kata para ulama, salah satunya kata Imam Al-Qurtubi, seorang suami kalau mereka sudah menjaga dari interaksi chit-chat, dari sesuatu yang mesra, tidak mengarah ke perselingkuhan, tidak melakukan perzinahan, dan dia menjaga pandangannya, kata Imam Qurtubi, Allah berikan kepadanya dia hasrat yang besar. Dan itu membutuhkan pelampiasan yang betul-betul diberikan responnya secara positif oleh seorang istri. Jadi jangan hanya kita memohon kepada sang suami untuk dia menjaga, tetapi kita tidak mempersiapkan respon yang positif ketika sudah dia menjaga hasratnya secara benar. Maka inilah yang menjadi sebuah titik poin yang pertama. Bagaimana hubungan asmara dan hubungan hasrat itu mengalami masalah disebabkan karena poin yang pertama ini. Sang istri tidak lagi memprioritaskan suami menjadi prioritas utamanya. Sang suami terkadang mereka telah melakukan banyak perselingkuhan, banyak memandang yang haram, sehingga akhirnya mungkin dia melakukan perzinahan yang ada, sehingga terjadilah bagaimana hasrat itu menurun dan akhirnya menghilang dan musnah di antara kehidupan biduk rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Mari mendaftar dan pastikan amankan seat kalian untuk menjadi bagian dari ribuan para siswa dan para siswi, para penuntut ilmu yang terbentang di seluruh tanah Nusantara dan di luar negeri untuk berjumpa dalam riuhnya kajian yang kita akan sampaikan bersama, The Art of Life, yang kita selenggarakan di bulan Agustus. Segera mendaftar supaya kita mendapatkan kenikmatan bagaimana menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, tentunya yang kedua itu adalah masalah teknis, kata para ulama. Masalah teknis itu apa? Yaitu adalah bagaimana ketika seorang suami itu dituntut bagaimana mereka itu berhias secara maksimal dan memakai sesuatu yang disenangi oleh pasangannya. Dan ini bukan hanya untuk seorang wanita sebagai istri, tapi ini juga sebagai seorang laki-laki. Ketika ketika istri mau mencintai satu parfum, maka pakailah parfum itu. Makanya yang paling baik kalau kita pakai parfum, kita kenalkan dulu parfum itu kepada pasangan kita. Kamu suka parfum ini? Suka. Nah itu beli. Beli itu. Mungkin harganya agak mahal. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selama parfum itu menjadi parfum yang disenangi pasangan kita.
Maka sesungguhnya memakai pakaian apa yang disenangi oleh istri kita itu termasuk salah satu kewajiban. Sebagaimana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu senang berhias untuk istrinya karena beliau tahu sebagaimana aku senang istriku berhias kepada diriku, aku pun berhias untuk dirinya. Ini termasuk salah satu hal untuk menghindari rasa kebosanan ketika kita senantiasa menjaga bagaimana fisik kita, menjaga berat badannya, bagaimana kita menjaga aroma wangi pada tubuh kita, menjaga kesehatan gigi kita dan mulut kita. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya teknis. Tapi ini sangat mempengaruhi di dalam hubungan asmara supaya memiliki keinginan untuk melampiaskan dalam bentuk biologis ketika terjadi hubungan suami istri. Dan ini penting. Ya, ini penting. Makanya ketika sang suami dalam kondisi porak-poranda dalam tanda petik, dia tidak memperhatikan baju yang disenangi istrinya, dia tidak memperhatikan bentuk rambutnya, tidak memperhatikan wangi-wanginya harum yang disenangi sama istrinya, maka sesungguhnya ya bisa mempengaruhi kondisi psikologis istri ketika akan dicampuri oleh pihak suami. Sama, sang istri pun sama. Bahkan tuntutan istri berhias itu lebih besar daripada tuntutan seorang suami. Kenapa? Karena seorang istri harusnya tidak boleh kalah dengan pesona wanita-wanita haram di luar rumah yang mereka bisa jadi menarik perhatian dari suami kita. Sehingga kalau kenyataan ini terjadi, jangan diambil dengan jawaban yang tidak sesuai dengan intinya. Banyak istri ketika dikabarkan ini banyak pesona perempuan di luar sana yang bisa menarik hati suamimu kalau kamu tidak berhias. Ada banyak perempuan yang terkadang berkomentar, itu mah tergantung laki saya. Kalau laki saya baik mah nggak akan terpengaruh. Ya enggak begitu juga. Urusan teknis itu juga urusan yang penting. Jangan menggampangkan urusan teknis. Ketika seorang wanita menyadari bahwasanya banyak wanita di luar sana yang mereka bisa melakukan apa saja untuk merebut hati suami kita, lalu menempuh jalan yang haram untuk mendapatkan hati dan kejiwaan dari suami kita, maka sang istri pun berusaha betul memberikan yang terbaik dalam interaksi, dalam tutur kata, dalam fisiknya, dan semuanya. Walaupun ini merupakan termasuk perkara teknis, tetapi ini termasuk salah satu perkara yang sering dilupakan. Bahkan bukan hanya memperhatikan masalah fisik, bahkan memperhatikan aspek-aspek yang bisa menjadikan lahirnya rasa jijik antara suami istri itu pun dihindari. Makanya ada perkataan indah dari seorang sahabat wanita, Iyas binti Muawiyah, ketika beliau akan menikahkan putrinya. Maka beliau berpesan kepada putrinya ketika akan menikah, jaga mata ya suamimu nak, supaya tidak melihat apa yang tidak mengenakkan pada fisikmu. Jaga matanya, jaga hidungnya supaya dia tidak mencium dari dirimu itu sesuatu yang membuat dia merasa jijik. Sampai para sahabat wanita ketika mengkondisikan, mengantar anak perempuannya di dalam hidup rumah tangga, salah satu poin pentingnya bukan hanya menyuruh anak itu taat, tapi juga memberikan urusan-urusan teknis, jaga mata, supaya suamimu tidak melihat sesuatu yang membuatnya dia jijik melihat dirimu, dan jaga hidungnya, supaya dia tidak mencium sesuatu yang bau dari dirimu. Itu sampai dikatakan, dan wasiat ini diabadikan dalam kitab-kitab fikih. Makanya sampai ketika persoalan itu melebar, sampai para ulama itu menerangkan kepada kita, seorang istri tidak boleh memperlihatkan bekas sisa darah haidnya, siklus bulanannya, bekas muntahannya, apapun kondisi yang membuat seorang suami itu merasa jijik dengannya, itu kalau bisa diminimalisir, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa untuk keluar dari itu. Misalkan kondisi sakit yang berat, yang tentunya itu merupakan fitrah yang harus dihadapi oleh seorang pasangan suami istri. Kita bicaranya dalam konteks yang sehat, dalam konteks yang normal. Seorang istri tentunya, sekali lagi ya, bekas darah siklus bulanan itu tidak boleh diletakkan di mana saja. Bekas ingusnya, bekas kotorannya yang dia tidak bersihkan itu tidak boleh kelihatan seorang suami. Kenapa? Setan akan menggunakan semua perkara itu untuk membuat pikiran seorang laki-laki merasa jijik dengan istrinya, dan terjadilah bagaimana hasrat itu jadi turun. Disebabkan apa? Hal-hal teknis yang sifatnya itu penting tetapi dianggap remeh, hal-hal teknis itu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi pastikan seorang istri harus menjaga semua hal-hal yang membuat seorang suami itu merasa ilfil,
pada apa yang ada di sekitarnya itu. Bekas kotoran kah, bekas darah kah, itu nggak boleh. Kalau bisa tidak diperlihatkan. Walaupun kalau terlihat tidak dosa, tapi sebagian ulama dan sebagian fuqaha mengatakan itu makruh, itu dibenci. Walaupun tidak sampai jatuh dalam perkara dosa. Maka pihak suami pun sama. Pihak suami pun ketika dia dalam hubungan suami istri, teknis itu penting. Bagaimana dia juga menjaga perawakannya, dia menjaga supaya tidak terlalu obesitas, bagaimana dia menjaga wajahnya, bagaimana menjaga keharumannya. Ada parfum yang dia sediakan di kamar, ada parfum yang dia sediakan di ruang kantornya. Itu semuanya harus diberikan. Bagaimana menjaga kesehatan mulutnya, bagaimana dia juga memberikan gelombang kasih sayang kepada istrinya tiap waktu, bukan hanya ketika akan melampiaskan hubungan syahwat. Ini juga tidak boleh. Banyak laki-laki itu naif. Sepanjang waktu dia kaku, tapi sekalinya ada kebutuhan, dia langsung mendatangi istrinya hanya untuk melampiaskan syahwat. Tentunya itu melukai seorang istri ketika hanya dibutuhkan dalam urusan biologis. Dari Senin sampai Kamis, tidak ada kata-kata cinta, gelombang cinta dia tidak sampaikan, love language-nya tidak dia berikan kepada sang istri. Giliran malam Jumat, dia minta jatah. Tapi sepanjang dari dari Senin sampai Kamis, dia tidak memberikan hangatnya kasih sayang, tidak menggoda istrinya dengan bercanda, tidak membisikkan sesuatu di telinga sang istri supaya sang istri itu merasa dicintai, merasa dikasihi dengan sepenuh hati oleh seorang suami. Itu penting. Ketika hal-hal kecil teknis ini tidak dilakukan, karena sesungguhnya teknis itu bisa mempengaruhi masalah yang besar. Maka ini juga harus disadari oleh seorang suami. Seorang suami itu memperhatikan penampilannya, memperhatikan supaya sang istri tidak merasa jijik dengannya, lalu lakukan semuanya, dan salah satunya berikan trigger dan pemanasan kata cinta itu kita berikan tiap waktu, karena kita tahu, kata Imam Ahmad, perempuan itu makhluk verbal. Dia ingin untuk mendengar kata cinta yang disampaikan oleh sang suami, walaupun sang suami kerja untuk membuktikan cintanya kepada istri. Tapi terkadang sang istri itu tidak paham, kerjanya suami dari pagi sampai sore itu adalah cinta dia kepada istri. Kenapa? Kadang-kadang istri itu lemah dengan telinga dan dia ingin mendengar sesuatu yang diucapkan suaminya untuk membuktikan suaminya itu cinta kepada sang istri. Maaf ya, sering nggak kita mendapati pertanyaan begini? Seorang istri itu sudah bertahun-tahun sama kita, tapi istri kita lalu sering nanya, kamu sayang nggak sama saya? Itu diulang-ulang terus, padahal sang suami sudah memberikan jawaban terus. Itulah istri. Dia ingin mendengar langsung kalimat itu secara verbal. Maka ini pun sama, maka sesungguhnya tidak boleh kita kaku, kita tidak boleh sebagaimana kanebo kering, kita tidak boleh sebagaimana ikan yang sudah dipepes dan dikeringkan dengan matahari sampai beberapa lama, tidak boleh. Harus ada yang dinamakan dengan gelombang cinta yang kita kirimkan sebelum terjadinya hubungan biologis. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, yaitu adalah bagaimana kita melupakan pertengkaran, melupakan trauma dari apa yang pernah menjadi kesalahan ketika kita telah islah dan telah damai. Salah satu di antara jebakan setan, kata Syekh Utsaimin, dalam hubungan pernikahan itu apa? Kalau orang ketika sudah menikah, lalu terlibat konflik dan pertengkaran, lalu ketika pertengkaran itu sudah mencapai titik islah, titik damai, dijadikan memori kita itu tidak lupa tentang itu. Siapapun yang ingatannya tentang pertengkaran demi pertengkaran itu selalu melekat kepada dirinya, hati-hati. Bisa jadi itu merupakan bagian dari sebuah dorongan dari setan yang bernama Qarin. Qarin itu akan membangkitkan terus. Oh, kamu dulu pernah bertengkar ini. Padahal sudah damai. Ketika sudah damai, lalu pertengkaran itu diingat kembali ketika sudah mencapai titik islah. Lah itu yang terkadang akan menghilangkan hasrat di antara suami istri. Sama, sang suami juga paham. Salah satu yang kita harus pahami dalam dunia seorang suami itu apa? Kita harus melupakan perkataan-perkataan istri yang terkadang sangat melampaui batas ketika sudah dalam pertengkaran. Karena itulah bengkoknya perempuan, walaupun ini tidak dimaklumi. Karena banyak perempuan karena bengkoknya, dia itu terkadang melampaui batas. Ketika bertengkar mengucapkan semua kalimat untuk melampiaskan yang dia inginkan.
tanpa disadari. Kalimat itu membekas dan kalimat itu membentuk lubang kekecewaan yang sangat dalam. Makanya yang ketiga harus melupakan. Ada namanya healing bersama. Ada yang namanya quality time bersama. Ada yang namanya bulan madu kembali untuk merangkai kembali dan merajut kembali kasih sayang. Dan kita harus terus berkomitmen. Apapun masalah yang sudah dilewati, kalau kita sudah mencapai titik damai dengan islah di antara suami istri, tidak perlu bagi kita mengungkit-ungkit kembali yang bisa menghilangkan hasrat. Ketika ingatan kita selalu tertuju kepada memori buruk ketika dulu bertengkar pada satu kesalahan. Banyak istri yang ketika akan diajak hubungan suami istri, lalu dia teringat pertengkarannya 30 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Akhirnya dia tidak berhasrat untuk melayani suami. Atau seorang suami, ketika dia memiliki hubungan biologis, lalu dia ingat perkataan-perkataan istrinya yang sudah melampaui batas yang pernah diucapkan oleh seorang istri, padahal dia sudah memberikan yang terbaik untuk istrinya. Lalu akhirnya itu membuat dorongan biologisnya menjadi padam. Dan itu yang kita harus paham. Berarti kita memahami di situ, dalam perkara itu kita harus mengerti bahwasanya kita harus melupakan jejak-jejak pertengkaran yang pernah terjadi di antara suami istri dan meraih kembali puncak kesepakatan hati dalam bingkai kasih sayang. Ya, supaya menghadirkan hasrat kembali, karena hasrat itu merupakan bagian dari rahmat antara seorang suami istri. Saya katakan ya, mendatangi seorang istri itu bagian dari rahmat. Bersyukurlah kalau kita masih punya suami yang terus mendatangi istrinya. Justru musibah. Ketika seorang suami tidak lagi mendatangi istrinya, berarti salah satu rahmatnya itu hilang dan kita harus mengevaluasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tentunya ini merupakan perkara yang juga teknis. Yang keempat tentunya menjaga pola kehidupan yang sehat. Ya tentunya bagaimanapun ini tidak lepas dari urusan kesehatan fisik kita. Faktor makanan, faktor olahraga itu sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita di dalam urusan biologis. Inilah indahnya Islam. Islam itu tidak hanya bicara tentang dalil-dalil dan tentang dosa dan tentang pahala. Tapi Islam juga memasukkan unsur-unsur dunia, salah satunya dari urusan medis, kalau memang itu berkaitan tentang konsep solusi yang terjadi atas problematika yang ada di antara hidup rumah tangga. Yang keempat tentunya kehidupan masalah pola makan. Ya kalau pola makan kita tidak sehat, berantakan, dan kita suka sekali memakan sesuatu yang terkadang bisa melambatkan aktivitas kita, bisa membuat kita malas, dan itu secara tidak langsung berdampak. Kita sering menolak ketika diajak di dalam hubungan suami istri. Maka menjaga pola hidup sehat itu penting sekali. Dengan olahraga, dengan makan dan minum yang sehat, supaya menjaga kesehatan. Terkadang suami istri tidak lagi bisa melampiaskan hasratnya. Secara fakta mereka baik, mereka soleh, mereka saling mencintai. Tapi terkadang datang dari urusan ketika seorang suami atau istri tidak menjalani pola kehidupan yang sehat. Kalau pola kehidupannya tidak sehat, maka sesungguhnya bisa berdampak kepada hubungan mereka di dalam hubungan biologis. Dan ini termasuk salah satu yang juga harus kita perhatikan, kita soroti, lalu kita koreksi kalau memang kita terkena masalah ini. Jadi bukan semata-mata tidak bisa berhubungan suami istri itu bukan hanya karena dosa saja. Bisa jadi pasangannya baik, pasangannya solih, tapi ternyata hidupnya polanya tidak sehat dan pola makannya berantakan. Dan yang terakhir, tentunya yang paling penting, yaitu adalah bagaimana kita selalu berdoa gitu, supaya kita selalu diberikan sebuah rahmat. Rahmat itu adalah berhubungan suami istri dalam kondisi yang dicintai oleh Allah. Sekali lagi, al-jima' baina zawjaini sakinatun wa rahmatun. Maka sebagian ulama itu mengatakan hubungan suami istri, al-jima' baina zawjaini, jimaknya hubungan suami istri, itu merupakan sebuah ketenangan dan itu pun merupakan bagian dari sebuah rahmat. Ya. Makanya maaf ya, dalam perang Uhud ketika kita menjumpai dalam peperangan para sahabat ketika berperang, diturunkan oleh Allah ketenangan. Diturunkan mereka tidur, di dalam tidurnya mereka bermimpi basah. Lalu diturunkan air hujan. Mereka ngantuk, mereka tertidur, dalam tidurnya mereka mimpi basah, diturunkan hujan. Dan itu menciptakan ketenangan. Menciptakan ketenangan dan menciptakan rahmat. Hubungan suami istri itu ketenangan. Hubungan suami istri itu rahmat. Dan berdoalah semoga Allah selalu menghadirkan itu untuk menjaga
keselarasan hati kita di dalam proses kita memadu kasih dengan pasangan kita. Paham ya? Semoga saya ketika menjawab ini tidak dianggap tabu, karena kebenaran itu tidak tabu untuk disampaikan. Nah, saya sampaikan dengan pemilihan dan diksi-diksi yang saya jaga supaya tidak sampai terlalu over menyampaikan masalah asmara, supaya kita tetap paham message-nya, pesannya itu apa dalam perkara ini. Supaya inilah yang menjadikan kita mengerti. Inilah cara di dalam mengelola hasrat yang sudah mulai menurun. Inilah cara dan metode sunnah di dalam mengelola hasrat yang sudah mulai padam. Semoga Allah berkahi kehidupan suami istri dalam perkara yang menjadi sebuah ketenangan dan rahmat. Inilah jawaban bagaimana ketika hasrat menurun melanda pada hubungan suami istri. Menarik ilmu di dalam memberikan solusi pada kehidupan kita. Yakin kita tidak ingin terus belajar tentang masalah kehidupan keluarga? Yakin kita nanti baru belajar itu ilmunya tentang kehidupan rumah tangga kalau lagi ada masalah? Kalau sudah diambang cerai gitu, kita baru belajar? Yakin itu terjadi. Jangan menjadi pasangan yang sifatnya kayak pemadam kebakaran. Baru hadir dan baru menyadari betapa masalah rumah tangganya itu berat, yaitu ketika sudah terlilit dengan sebuah problematika. Senang selalu berjumpa setiap jam 8 malam bersama dengan kalian para keluarga. Semoga kita sehidup, seilmu, dan sesurga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.